Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 369. Suami. Su Chen bingung. Ling Wei, yang berdiri di dekatnya, juga bingung. Karena sebelumnya, semua orang di kabin juga memperhatikan ada seorang wanita berwajah dingin duduk di sebelah Su Chen. Tapi dia telah memakai kacamata hitam dan topeng, dan hanya sosoknya yang tak tertandingi yang terlihat, tapi penampilannya tidak terlihat jelas sama sekali. Dan selama proses itu, dia tidak pernah berbicara. Jadi Ling Wei tidak peduli dan tidak berpikir dia ada hubungannya dengan Su Chen. Namun kini, suami ini membuat semua orang bingung. Ling Wei sangat malu karena dia baru saja mendiskusikan merayu seseorang di belakang. Dia tidak pernah menyangka bahwa istri dari pihak lain sedang duduk di sini. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Saat ini, pramugari lain memanggil Ling Wei dari belakang. Dia memberi isyarat dengan mulutnya dan berkata, "Tidak masalah jika kamu punya istri, meskipun kamu adalah kekasih pria seperti itu sangat berharga." Ketika saudara perempuan di belakangnya memberitahunya, Ling Wei tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia memang tertarik pada Su Chen. Tepat ketika Ling Wei mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Su Chen, dia menemukan bahwa Lin Ruohan telah melepas kacamata hitam dan topengnya. Dalam sekejap, seolah-olah ada cahaya yang menyala di depan matanya. Alisnya dibalik dengan senyuman yang penuh keindahan, ribuan warna pink dan corak tak berwarna. Puisi seperti itu tiba-tiba muncul di benak Ling Wei. Ini sangat indah. Meskipun aku seorang wanita, aku hampir jatuh cinta padanya. Bahkan jika Anda pergi ke negara dingin untuk operasi plastik dan mendapatkan efek kematian karena 1000 luka, Anda tidak akan bisa mendapatkan efek seperti itu. Saya bisa makan apa saja. Baiklah, ayo kita makan sashimi dan sashimi. Bagaimana menurutmu, suamiku? Oke, terserah kamu. Wah. Lin Ruohan mencium wajah Su Chen dan berkata, "Melihat kamu begitu patuh, aku akan memberimu hadiah malam ini." Saat mengucapkan kata, hadiah, suara Lin Ruohan sangat serius. Setiap orang sudah dewasa dan tahu apa artinya. Belum lagi Ling Wei. Melihat pemandangan ini, Ling Wei merasa dia benar-benar kalah. Tidak ada perbandingan sama sekali. Jika saya bisa mencetak 8 poin, maka wanita di depan saya bisa mencetak 100 poin. Saat ini, rekan pramugari di belakang Ling Wei tidak lagi menyemangatinya. Dengan wanita cantik seperti istri Anda, jika Anda memiliki pemikiran lain yang tidak masuk akal, maka Anda sakit. Melihat Ling Wei pergi dengan cemberut, Lin Ruohan gemetar lama seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran, belum lagi betapa bangganya dia. "Di mana kamu mempelajari semua hal yang berantakan ini?" kata Su Chen. "Dahi." Wajah Lin Ruohan memerah dan dia juga tersenyum genit, "Saya melihatnya di TV." Setelah turun dari pesawat, melihat pramugari masih memandang Su Chen dengan enggan, Lin Ruohan memegang erat lengan Su Chen dan meninggalkan bandara seperti burung kecil. Dalam perang antar wanita, Lin Ruohan bisa dikatakan sebagai jenderal yang menang. Ketika mereka tiba di rumah, Su Chen meminta Lin Ruohan menanyakan situasi perusahaan. "Karena selama saya pergi, saya paling khawatir jika keluarga Li datang membuat masalah. Dia membunuh Li Honglin, dan keluarga Li kemungkinan besar akan datang dan menimbulkan masalah saat ini. Tapi untungnya, keadaan di pihak grup Lin tenang, tidak terjadi apa-apa, dan semuanya berjalan dengan tertib. Saudara Chen, kami baru saja kembali, mengapa kamu mengemasi barang-barangmu lagi?" kata Lin Ruohan. "Saya pergi ke Yindu. Saat saya di kota Sanqin, saya membiarkan keledai tua botak itu melarikan diri. Saya akan melunasi hutangnya dengannya. Saudara Chen, izinkan saya membantu Anda mempersiapkan diri." Lin Ruohan berkata secara proaktif. "Kamu harus istirahat dulu. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Kamu akan kembali dalam 1 atau 2 hari. Apakah semua penerbangan sudah dipesan? Kami sudah memesan penerbangan untuk sore ini." Su Chen biasanya menyerahkan hal-hal kecil seperti ini dalam hidup kepada Su Sihan. Selama periode waktu ini, Wei Changtian dan Su Sihan telah menunggu di sisinya. Ketika dia pergi ke Zonghai, dia akan mengajak mereka berkencan karena ada beberapa hal yang perlu dia sampaikan kepada mereka. Melihat arlojinya, Lin Ruohan berkata, "Saudara Chen, ini masih pagi, ikut saya duduk sebentar." Bagus. Persyaratan Lin Ruohan sama sekali tidak tinggi, hanya duduk di pangkuan Su Chen dan menonton TV. Menurutnya, tindakan ini memberinya rasa aman. "Saudara Chen, aku ingin memberitahumu sesuatu." Berbaring di pangkuan Su Chen, Lin Ruohan berkata dengan lembut. "Apapun itu, katakan saja." Ada sedikit kelembutan yang langka dalam kata-kata Su Chen. "Sebenarnya aku selalu merasa menjadi beban bagimu. Mengapa kamu mengatakan itu? Saat aku tumbuh dewasa, ketika aku mendapat masalah di luar, aku selalu harus berlari di belakangmu, dan kamu selalu ada untuk melindungiku. Aku tidak memikirkan apapun sebelumnya, tapi sekarang, aku merasa seperti menyeretmu ke bawah." Titik petik 2. Ada tatanan pembelajaran tertentu, dan ada spesialisasi dalam seni.
Saya hanya lebih baik dari Anda dalam beberapa aspek, tetapi dalam aspek lain, saya mungkin tidak sebaik Anda. Tidak masalah apa yang aku tahu. Kamu tetap yang terbaik. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjadi saudaraku? Su Chen marah dan lucu, apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin kamu mengajariku beberapa trik. Berapa banyak trik yang bisa kuajarkan padamu? Ya, bahkan dengan pembelaan diri seperti itu, aku tidak ingin menyeretmu ke bawah lagi. Lin Ruohan berkata dengan sedikit frustrasi. Saat aku masih kecil, kamu bertarung di depan dan aku bisa menyemangatimu dari belakang. Tapi sekarang sudah berakhir. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton. Sama sekali tidak seru. Su Chen, apakah Anda mempelajari keterampilan hanya untuk menyaksikan keseruannya? Mengenai saran Lin Ruohan, Su Chen memikirkannya dan berkata, karena kamu ingin belajar, saya akan mengajarimu beberapa trik. Suara, Teng. Lin Ruohan langsung duduk di pangkuan Su Chen. Dadanya yang menjulang tinggi hanya berjarak beberapa sentimeter dari Su Chen, dan dia akan menyentuhnya. Saudara Chen, apakah kamu benar-benar mau mengajariku? Tentu. Su Chen juga punya rencananya sendiri. Bahkan jika mereka berdua tinggal bersama, tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu akan menjadi pilihan yang baik untuk tetap berada di sisinya sepanjang waktu dan mengajarinya beberapa keterampilan bela diri. Jika aku tahu ini masalahnya, aku akan memberitahumu lebih awal. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku khawatir kamu sedang membicarakanku. Bukankah kamu mengatakan bahwa wanita harus memiliki jiwa yang menarik? Aku tidak berani memberitahumu tentang hal-hal seperti perkelahian dan pembunuhan. Ayo pergi. Karena kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu beberapa trik. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setidaknya itu cukup untuk pertahanan diri. Saudara Chen, saya ingin mempelajari 18 telapak tangan penakluk naga. Lin Ruohan menari dan berkata, beberapa tahun yang lalu, saya menonton Tianlong Babu bersama ayah saya, dan Qiao Feng di dalamnya sangat tampan. Wajah Su Chen penuh garis hitam. Dia sangat khawatir apakah Lin Ruohan bisa mempelajari gerakan yang diajarkan padanya dengan IQ-nya. Ayo pergi ke kamarmu. Sangat misterius. Kamu belum belajar. Belajar. Bab 370. Saudara Chen, kapan kita harus mulai? Jika kamu tidak memulai, saya akan tertidur. Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu begitu cemas? Su Chen memarahi sambil tersenyum. Kemudian, Su Chen menggambar 3 pola aneh di tubuh Lin Ruohan, dan semuanya disuntikkan ke tubuhnya. Saudara Chen, perut bagian bawah saya terasa sedikit panas. Bibi baru saja pergi, dia tidak bisa kembali lagi. Su Chen, ini tidak ada hubungannya dengan Bibi. Tetapi setiap saya datang mengunjungi bibi saya, perut bagian bawah saya selalu terasa panas. Itu tidak ada hubungannya dengan Bibi. Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap gadis konyol ini. Oh, aku mengerti. Selama sekitar setengah jam, Su Chen mengajari Lin Ruohan 2 gerakan ofensif dan 1 gerakan bertahan pamungkas. Menilai dari situasi saat ini, dengan level Lin Ruohan, bahkan jika dia bertemu dengan seorang master seni bela diri, dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Bangunlah, sudah selesai. Su Chen berkata dengan lelah. Orang lain bisa mencapai hasil seperti itu melalui akumulasi latihan dari waktu ke waktu, namun Su Chen meneruskan keahliannya kepada Lin Ruohan dengan paksa dan dengan cara yang sangat mendominasi. Konsumsi seperti ini bisa dibayangkan. Ini akan segera berakhir. Lalu menurutmu berapa lama? Setelah itu, Su Chen dan Lin Ruohan mendemonstrasikannya lagi untuk memastikan bahwa dia telah sepenuhnya menguasai gerakan yang mereka ajarkan padanya. Oke, sudah hampir waktunya, aku harus keluar. Su Chen tidak pernah melupakan apa yang terjadi di Hindu. Dalam beberapa tahun terakhir, karena dukungan Amerika Serikat, perilaku mereka menjadi semakin merajalela. Ketika mereka berada di kota Sankin, mereka tidak berhasil, dan tidak ada yang yakin apakah mereka akan kembali. Hal semacam ini perlu dilakukan terlebih dahulu. Saudara Chen, aku akan mengirimmu ke sana, dan aku akan melindungimu kali ini. Lin Ruohan berkata dengan penuh sumpah. Dasar gadis bodoh. Setelah mengirim Su Chen ke bandara, Lin Ruohan melambaikan tangan dari belakang, menyebabkan orang-orang di bandara melihat ke samping. Kakak ipar, apa yang kamu lihat? Apa aku tidak secantik dia? Tidak, tidak, kamu yang tercantik, kamu yang tercantik. Setelah naik pesawat, Su Chen bersiap untuk memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran. Perjalanan memakan waktu 7 atau 8 jam, jadi duduk di sana saja sudah membosankan. Nak, ayo ganti tempat duduk kita. Duduklah di sana. Mendengar suara itu, Su Chen mengangkat alisnya dan melirik. Dia menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang pria muda berusia 20-an, tingginya sekitar 1,80 meter, sedang menatapnya. Tidak tertarik, menjauhlah dariku. Wah, kamu mau uang. Kalau kamu mau uang, katakan saja. Pemuda itu mengeluarkan selusin uang 100 yuan dari sakunya, menyerahkannya kepada Su Chen, dan berkata, ambil uangnya dan duduklah di kursi sebelahmu. Pemuda itu memasang ekspresi bercanda di wajahnya.
Dia yakin ketika dia melihat lebih dari $1.000, anak di depannya akan seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya memohon belas kasihan. Ambil uangnya dan tukar kursi dengan dirimu sendiri. Melihat betapa kayanya pemuda itu, para penumpang yang hadir pun ikut menyaksikan kemeriahannya. Ini adalah pemuda dari keluarga tertentu. Dia baru saja menukar segepok uang untuk mendapatkan tempat duduk. Dia benar-benar kaya. Apakah menurutmu uang ini banyak, atau menurutmu dengan lebih dari 1.000 yuan, kamu bisa membiarkanku pergi? Su Chen bertanya. Tentu saja aku boleh melepaskanmu, karena uang berbicara. Su Chen dengan santai mengeluarkan buku cek dari sakunya, menulis banyak angka nol di atasnya, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Karena uang adalah segalanya, ini 100.000 yuan, jadi keluarlah dari sini. Mendesis. Semua orang tersentak. Inilah generasi kedua orang kaya yang lebih hebat lagi. Pemuda itu terlihat jelek. Aku tidak menyangka anak ini akan mempermainkanku seperti ini. Itu hanya tamparan di wajah. Su Chen melemparkan cek itu ke tanah, menutup matanya dan berkata, ambil ceknya dan pergi, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Anda, Cheng Yi, kamu kembali dan duduk dulu. Penerbangannya hanya beberapa jam, bukan masalah besar. Suara yang dia ucapkan sangat menyenangkan, dengan aroma yang samar. Su Chen menemukan ada seorang wanita cantik duduk di sebelahnya. Dia memiliki kulit putih dan memakai kacamata hitam di hidung lurusnya, menutupi sebagian besar wajah oval kecilnya. Ekspresi keren di wajahnya membuat orang merasa berada di jarak yang dekat. Namun, setelah bertemu Lin Ruohan, wanita seperti ini hanya berada di atas rata-rata di mata Su Chen. Bukan berarti dia tidak cantik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Lin Ruohan terlalu jahat. Tidak semua orang bisa membandingkan penampilan cantik dan hampir seperti setan itu. Wah, kamu beruntung hari ini, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Ketika pria bernama Cheng Yi kembali ke kursi di sebelahnya, wanita berkacamata hitam itu tanpa sadar melirik ke arah Su Chen. Dibandingkan dengan publisitas Liu Cheng Yi, dia bahkan lebih membenci kevulgaran dan kesombongan Su Chen. Memintanya pergi tanpa pergi jelas hanya untuk memulai percakapan dengannya. Memikirkan hal ini, wanita itu mendengus dalam hatinya dan berpikir, bahkan jika kamu duduk di sini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Jika Anda ingin ngobrol dengan saya, tidak mungkin. Karena dia mengajari Lin Ruohan latihan, Su Chen tidur sepanjang waktu selama lebih dari 8 jam penerbangan dan tidak memperhatikan wanita di sebelahnya. Di sisi lain, pramugari di kru terus menyelidiki Su Chen dengan panik, dan ada lebih dari 10 catatan kecil di tubuhnya. Semua di atas adalah informasi kontak Anda. Saya harap Su Chen dapat menyerahkan tandanya sendiri setelahnya. Melihat adegan tersebut membuat wanita di sebelahnya merasa marah. Saya merasa kecantikan saya telah dihina. Ketika dia bangun, Su Chen melemparkan semua catatan dengan nomor telepon ke tempat sampah, tanpa niat untuk memulai percakapan. Setelah turun dari bandara, hari sudah larut, dan Su Chen akan mencari tempat tinggal. Karena keledai botak tua bernama Tianzu Divine Monk tidak meninggalkan informasi yang relevan. Bahkan tentara salib dengan tangan dan mata mereka harus meluangkan waktu untuk mencari tahu informasinya. Perampokan, perampokan. Tepat ketika Su Chen hendak naik taksi, seorang wanita India tiba-tiba berteriak keras. Su Chen menoleh dan melirik, dan menemukan seorang pria parubaya bergegas ke arahnya. Dan di tangannya ada tas tangan berwarna merah. Mengenai hal semacam ini, Su Chen terlalu malas untuk menjawab dan terus melambai memanggil taksi. Ah! Telepon lewat. Bahkan sebelum saya sampai ke taksi, saya mendengar pria yang mengambil tas itu berteriak, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Kamu berani sekali merampok di depanku. Bab 371. Pencuri itu dipukuli hingga jatuh ke tanah dan tidak dapat berdiri, yang segera menarik banyak orang untuk menonton. Haha, ketika hal seperti ini terjadi, kamu lewat tanpa mengulurkan tangan untuk membantu. Kualitas beberapa orang sungguh mengkhawatirkan. Liu Cheng Yi mendengus dingin. Wanita berkacamata hitam di sebelahnya terus menggelengkan kepalanya. Saya berpikir dalam hati, saya kira dia hanya seorang playboy yang hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Dia sombong sepanjang waktu. Tapi ketika sesuatu benar-benar terjadi, dia bingung. Dia hanya bisa menjadi pengecut, tidak berani membantu. Orang-orang seperti ini hanya mempermalukan orang-orang Tiongkok dengan pergi ke luar negeri. Sekelompok orang yang mengalami keterbelakangan mental. Liu Cheng Yi tersenyum dan berkata, wah, apa kamu hanya berusaha cepat mengucapkan kata-katamu? Haha. Menurutku seseorang yang tidak etis dan penakut sepertimu tidak boleh pergi ke luar negeri. Memalukan sekali. Oke, jangan banyak bicara. Wanita berkacamata itu berkata. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Beberapa orang rakus hidup dan takut mati. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Sue King, kamu benar. Ayo cari tempat tinggal dulu. Ada hal lain yang harus kita lakukan besok. Bagus. Harap lebih bijaksana saat Anda berbicara. Saat berbicara, Su Chen menunjuk pria yang memegang kamera kecil tidak jauh dari sana dan berkata, keluargamu jelas sedang merekam sesuatu. Kamu datang dan memukuli orang. Biarkan anjing memakan otaknya. Liu Cheng Yi dan wanita berkacamata hitam tercengang, dan dengan cepat menoleh dan menemukan bahwa memang ada seorang pria yang memegang kamera kecil berdiri di sana.
Dan berdiri di sampingnya adalah wanita yang baru saja meneriakkan, perampokan. Pak polisi, kalian ada di sini. Kami sedang merekam video pendek dan seseorang datang untuk memukuli mereka. Datang dan tangani mereka secepatnya. Dahi. Menghadapi tudingan orang lain, ekspresi wajah mereka sangat memalukan, dan mereka ingin menemukan celah di tanah untuk dirayapi. Apa yang terjadi dengannya? Su Chen mengabaikan mereka berdua, tetapi naik taksi dan menemukan hotel lokal terbaik, di mana dia berencana untuk menginap selama 1 malam dan menanyakan tentang Biksu Ilahi Tianzu. Ketika mereka tiba di hotel, sebelum Su Chen sempat bertanya, sebuah pesan datang dari tentara salib. Orang bernama Tianzu Divine Monk telah ditemukan. Karena tidak ada foto atau semacamnya yang dapat dikonfirmasi, kami harus memastikan apakah itu orangnya. Namun, Su Chen merasa tidak perlu mengkonfirmasi hal semacam ini. Karena gelar Biksu Ilahi Tianzu memiliki arti penting tertentu dalam Hindu, kecuali dewa, tidak ada orang lain yang bisa atau berani memanggilnya. Mengingat situasi saat ini, hampir dapat dipastikan bahwa informasi yang ditemukan oleh tentara salib pada dasarnya sesuai dengan orang yang mereka cari. Kuil Buddha kuno. Su Chen bergumam pada dirinya sendiri, biarkan aku melihat tempat seperti apa ini besok. Setelah menginap 1 malam, Su Chen naik taksi dan bergegas keesokan harinya. Kuil Buddha kuno memiliki arti penting di Hindu. Ini adalah kuil nomor 1 di wilayah ini dan tidak ada yang bisa menandinginya. Setiap kali terjadi sesuatu yang besar atau kecil, para pejabat tinggi akan datang ke sini untuk bersujud dan berdoa. Ini menunjukkan identitas dan status kuil Buddha kuno. Semuanya, minggir. Hari ini adalah kuil Buddha kuno kita. Ini adalah hari pembukaan altar untuk menghindari dewa. Pengunjung tidak diperbolehkan. Jangan datang ke sini untuk mengganggu kami. Keluar. Biksu botak yang berdiri di depan pintu berkata, Guru, mohon bersabar. Kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada kepala biara Anda, karena kakek saya sedang sakit dan sangat membutuhkan obat suci penyembuhan salep sugu dari kuil Buddha kuno kami. Jika waktunya tertunda, kakek saya akan mati. Wanita yang berbicara adalah wanita yang mengalami konflik dengan Su Chen di pesawat kemarin. Dan pria bernama Liu Chengyi masih berdiri di sisinya. Apakah kalian orang Tionghoa meninggal atau tidak ada hubungannya dengan kami. Kami sudah memberitahu kalian dengan jelas bahwa dalam bulan ini, kami tidak akan menerima siapapun. Sekalipun personel resmi datang, itu tidak akan mudah dilakukan. Dan siapa yang Anda lakukan? Menurutmu begitu? Keluar dari sini. Fang Xuexing dan Liu Chengyi saling memandang, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari kuil Buddha kuno ini begitu sulit untuk diajak bicara. Xuexing, kita sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, jadi tidak perlu membuang-buang waktu kita dengan mereka. Kita bisa menerobos masuk dan menghukum keledai botak tua ini. Jika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa melakukannya. Menolak meskipun mereka menginginkannya. Fang Xuexing berpikir sejenak dan akhirnya berkata, oke. Keledai botak tua, awalnya aku ingin menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi, tapi kalian sangat tidak tahu malu, jadi jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Sialan, kamu berani datang ke kuil Buddha kuno kami dan bertingkah liar, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kedua biksu yang menjaga pintu segera bergegas mendekat, memegang tongkat panjang di tangan mereka, dan melompat ke udara. Jika dipukul, otak mereka pasti akan meledak. Haha, kamu hanya sedikit berbakat, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan kakek. Liu Chengyi berteriak keras, dan dengan kekuatan penuh dari alam master bela diri, dia segera menghadapi kedua biksu itu. Klik, klik. Kedua tongkat panjang itu dengan santai digenggam oleh Liu Chengyi di tangannya, dan langsung patah. Bang bang. Tepat ketika kedua biksu itu bingung, Liu Chengyi turun tangan dan mengutuk. Kamu akan didenda jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu yang memintanya. Kamu benar-benar berani masuk ke kuil Buddha kuno kami, dan kamu tidak akan pernah kembali hari ini. Aku datang ke sini hanya untuk meminta obat dan berbicara baik-baik denganmu, karena aku sangat menghargaimu. Bahkan, aku bahkan tidak memperhatikan kuil kumuh seperti milikmu ini. Pencuri yang berani, hari ini adalah hari pemujaan para dewa di kuil Buddha kuno kita, dan seseorang berani merusak perbuatan baik kita. Sungguh berani. Raungan ini dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas. Bahkan jika Liu Chengyi adalah ahli seni bela diri, dia masih merasa darahnya melonjak. Benar-benar tidak terduga. Ada master seperti itu di kuil bobrok ini. Tepat ketika Fang Xuexing dan Liu Chengyi terkejut, mereka melihat seorang biksu alis putih keluar dengan lebih dari 20 murid, dan mengepung mereka berdua seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Keledai tua botak, menurutmu ini bisa menjebak kita? Kamu naif sekali. Haha anak muda, kungfu Cinamu sangat bagus, tapi dibandingkan dengan kungfu Brahma kita, masih tertinggal jauh. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah dari sini, jika tidak biksu tua itu akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Bajingan tua, saya adalah master alam master bela diri. Di antara generasi muda di Zonghai, saya adalah master peringkat ketiga. Mungkinkah saya takut padamu? Apakah Anda bercanda? Lautan penderitaan tidak ada batasnya, tetapi kembali adalah akhirnya. Karena Anda tidak mendengarkan nasihat saya, dermawan kecil, sangat penting bagi saya untuk memberitahu Anda betapa kuatnya kungfu Brahma kita.
Setelah mengatakan itu, ekspresi biksu alis putih itu menjadi serius. Fang Xuexing dan Liu Chengyi terkejut saat mengetahui bahwa udara di sekitar mereka sepertinya memancarkan fluktuasi yang membara. Keterampilan Brahma ini memang layak diterima. Bab 372. Liu Chengyi melindungi Fang Xuexing di belakangnya, dan dia sendiri juga mengambil posisi bertahan. Biksu tua dengan alis putih mengulurkan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan yang tak terlihat membesar di udara, langsung menuju Liu Chengyi. Engah. Liu Chengyi siap untuk mengambil tindakan ini secara langsung, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa biksu tua beralis putih itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Meskipun langkah ini meremehkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicegah oleh Liu Chengyi. Chengyi, apa kabarmu? Liu Chengyi memuntahkan darah, dan Fang Xuexing segera membantunya berdiri dan memeriksa lukanya. Oh tidak, keledai botak tua ini terlalu kuat. Ekspresi Liu Chengyi sangat tidak rela. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi lawan orang tua ini. Kamu orang-orang Tiongkok yang bodoh, hari ini adalah hari ketika Buddha kuno kita membuka altar untuk menyembah para dewa. Biksu tua itu tidak ingin membunuh, jadi segera keluar dari sini. Fang Xuexing sangat cemas, karena kakeknya sakit parah dan tidak akan segera meninggal. Dia awalnya berencana pergi ke Linyang untuk mencari dokter ajaib untuk meminta bantuan. Tetapi ketika saya pergi ke sana, saya menemukan bahwa pintunya terkunci dan tidak ada seorang pun di sana. Lalu saya mendengar bahwa di kuil Buddha kuno di Hindu, ada obat ajaib bernama salep sugu yang dapat menyembuhkan penyakit kakek saya, jadi saya mengambil risiko dan datang ke sini, tetapi saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Satu-satunya orang kuat di sampingnya adalah Liu Chengyi. Sekarang dia telah dikalahkan, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Situasi kita terlalu pasif. Ayo pergi dulu. Kalau penawarnya, nanti kita bicarakan. Fang Xuexing bukanlah orang yang gegabah. Kunjungan ke kuil Buddha kuno ini sepenuhnya dadakan tanpa persiapan apapun, namun dia tetap terkejut dengan hasil seperti itu. Liu Chengyi telah mencapai ranah master seni bela diri, dan di antara generasi muda Zonghai, dia berada di peringkat 3 orang kuat teratas. Namun meski begitu, saya diabaikan begitu saja. Kuil Buddha kuno ini jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Liu Chengyi tidak ingin pergi. Tapi dia tidak bisa menahannya. Jika keahlian Anda tidak sebaik orang lain, maka Anda tidak punya pilihan selain pergi. Orang itu bisa pergi sendiri, kamu bisa tinggal di sini saja. Kata biksu tua beralis putih. Apa? Biarkan aku tinggal di sini. Benar, saya berencana merekrut murid tertutup baru-baru ini. Saya melihat Anda memiliki tulang yang bagus dan merupakan kandidat yang baik untuk berlatih teknik Brahma, jadi jangan pergi dan layani saya di sisi saya. Kamu bajingan tua, jika kamu ingin mempertahankanku, tidak mungkin. Haha, saat ini, itu tidak lagi terserah padamu. Ini adalah wilayah kuil Buddha kunoku. Aku telah jatuh cinta padamu. Siapa yang berani menghentikanku? Suara, mencicit. Sebuah taksi berhenti di pintu masuk kuil Buddha kuno. Setelah membuang uang $100, Su Chen membuka pintu dan keluar dari taksi pesawat kemarin juga ada di sini. Saya hanya bisa mengeluh bahwa dunia ini terlalu kecil. Itu sebenarnya kamu. Melihat Su Chen, Fang Xuexing terkejut. Ada apa denganku? Aku sungguh sial bertemu denganmu di tempat seperti ini. Anda. Fang Xuexing sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Sekarang saya dalam keadaan sangat malu, momentum saya melemah, dan saya sama sekali tidak percaya diri untuk membentaknya. Anak Tionghoa, mengapa kamu datang ke kuil Buddha kuno saya? Apakah kamu juga di sini untuk mencari obat? Tidak. Untuk apa itu? Seorang pembunuh. Mendesis. Kata-kata Su Chen meremehkan, tetapi Fang Xuexing dan Liu Chengyi menarik napas dalam-dalam. Omong kosong apa yang dibicarakan anak ini? Dia jelas seorang playboy, tapi dia sebenarnya pergi ke kuil Buddha kuno milik seseorang untuk membunuh orang. Bahkan ahli seni bela diri seperti Liu Chengyi akan dikalahkan di depan orang tua ini. Jika dia naik ke sana, dia akan mati. Benar saja, ada yang salah dengan otaknya. Ini hanyalah tahap akhir dari Chu Nipyu. Haha, hari ini sungguh menarik. Orang-orang datang ke kuil Buddha kuno saya untuk menimbulkan masalah lagi dan lagi. Sepertinya kita sudah terlalu lama bersikap rendah hati, dan Anda sudah lupa betapa kuatnya kuil Buddha kuno saya. Saya datang ke sini karena saya tidak ingin memulai pembunuhan besar-besaran. Izinkan saya bertanya, apakah Biksu Ilahi Tianzu berasal dari sini? Kamu benar-benar menemukan kakak keduaku. Sepertinya kamu ada di sini. Jadi bagaimana jika kamu yang ada di sini? Jika kamu berpikir untuk menimbulkan masalah di kuil Buddha kuno kita, kamu bahkan tidak akan bisa masuk hari ini. Kamu pecundang dan kamu tidak bisa menghentikanku. Lagi pula, aku tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Menjauhlah dan jangan merusak pemandangan di hadapanku. Kapan kalian orang Tionghoa bisa melihat kebenaran dengan jelas? Kungfu Brahma kami 100 kali lebih kuat dari seni bela diri kalian, dan 2 orang di depan kalian adalah contoh yang baik. Kalian pikir kalian sangat kuat, tetapi di bawah biksu tua jika kamu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun, dan sikapmu bahkan lebih arogan daripada mereka, maka aku jamin akhirmu akan lebih buruk daripada mereka. Omong kosong.
Setelah mengatakan itu, Su Chen berjalan lurus menaiki tangga, tidak memperhatikan biksu tua dengan alis putih. Nak, aku tidak tahu siapa kamu, tapi karena kita sama-sama orang Tionghoa, aku ingin mengingatkanmu bahwa lelaki tua ini sangat kuat. Kamu tidak bisa menjadi lawannya. Cepat keluar dari sini. Bagaimana kamu tahu aku bukan tandingannya? Fang Xuexing sangat marah hingga dia setengah mati. Bahkan jika dia menderita penyakit sekunder, penyakitnya tidak terlalu serius. Itu hanyalah harapan kematian. Tak perlu dikatakan lagi, di Zonghai, Liu Chengyi adalah orang yang sangat berbakat, dan Anda lebih muda darinya. Anda hanyalah seorang seniman bela diri di tahap awal Huajin. Chengyi telah mencapai tahap tengah Wuzun, namun demikian, kamu bukan lawannya, apa yang mampu kamu tantang dia? Rambut panjang berarti ilmu yang pendek. Anda, Sue King, jangan pedulikan dia. Kita sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Dia ingin mati, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Sebaiknya kita memanfaatkan kekacauan ini dan melarikan diri. Kebaikan. Fang Xuexing tidak ingin mengatakan apapun lagi. Seperti yang dikatakan Liu Chengyi sendiri, dia sedang mencari kematian dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Anak baik, kamu memang pemberani. Biksu tua akan memberimu cara mati yang paling mengerikan hari ini untuk meningkatkan ingatanmu. Biksu tua beralis putih itu mengulurkan telapak tangannya, dan bayangan telapak tangannya membesar di udara, langsung menuju ke Su Chen. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Su Chen secara akurat menghindari serangan biksu alis putih di satu sisi tubuhnya, dan kemudian mengikuti pola yang sama dan menamparkan tubuh biksu alis putih itu. Bang bang bang. Ledakan terus-menerus terdengar, dan beberapa kepulan asap meledak dari tubuh biksu beralis putih itu. Kamu sebenarnya. Sebelum dia selesai berbicara, biksu beralis putih itu jatuh ke tanah, mati total. Dia benar-benar membunuh biksu tua itu. Fang Xuexing dan Liu Chengyi tercengang. Mereka berdua benar-benar bodoh. Saya tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan pemandangan di depan saya. Dia baru berusia awal 20-an, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh biksu tua beralis putih itu. Setidaknya mencapai level master bela diri tingkat tinggi. Ini hanyalah keajaiban dalam dunia kultivasi. Bersambung.